bayani arkanil Islam wa da'aimihi al-izami. Bab tentang menjelaskan rukun Islam dan tonggak-tonggak penyangganya yang besar. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Hadatsana Abu Khalid yakni Sulaiman bin Ayyan al-Ahmar an Abi Malik al-Ashja'i an Sa'd bin Ubaidah an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsatin. Islam dibangun atas 5. Ala ayyuhadallahu, bahwa ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis sholati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa siyami ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Wal haji, dan melaksanakan haji. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, al haji wa siyami ramadhana. Qala la, siyami ramadhana wal haji. Hakadza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tadi bertanya, haji dulu, lalu puasa Ramadan. Rasulullah ada puasa dulu, Ramadan hanya mengerjakan haji. Wa hadatsana Sahal bin Utsman al-Askari. Hadatsana Yahya bin Zakaria. Hadatsana Sa'd bin Tariq. Qala hadatsani Sa'd bin Umaydah as-Sulami. An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, jadi dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ala ayya'budallahu wa yukfara bima dunahu. Atas bahwa disembah Allah dan mengingkari dengan apa yang selain Allah. Wa iqamis shalah, kemudian kedua mengerjakan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa hajjil baiti, dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ini di redaksi lain, hadis Nabi yang lain, haji yang dulu hanya puasa Ramadan. Hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz. Hadatsana Abi, hadatsana Asim wa huwa bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. An abihi qala Abdullah, berkata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat bahwasanya tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sesungguhnya adalah hambanya dan rasulnya. Wa iqamis shalah, dan mengerjakan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa hajjil baiti, menunaikan haji. Shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa haddatsani Ibnu Numair. Haddatsana Abi, haddatsana Hanzalah.
Qala sami'tu Ikrimah bin Khalid, aku mendengar Ikrimah bin Khalid yuhaditsu Tawusan, menjadi Tawus, anna rajulan qala li Abdullah bin Umar, sebenarnya seseorang berkata kepada Abdullah bin Umar, ala talzu, apakah kamu tidak ikut perang? Faqala, maka dia berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar akan Rasulullah bersabda, innal islama bunya ala khamsin, sesungguhnya Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat bahwasanya, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan iqamus shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wa siyami Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan mengerjakan haji. Itu hadis-hadis, riwayat-riwayat, memang semuanya sama, cuma diambil daripada beberapa riwayat berkenaan tentang rukun Islam. Rukun Islam di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah disebutkan itu adalah bagian yang kuat dalam sesuatu apapun. Di dalam sesuatu ada bagian-bagian yang sangat kuat. Kalau tidak ada sesuatu bagian yang kuat tersebut, maka sesuatu itu pun akan tidak berguna, tidak ada artinya. Seperti di dalam tubuh kita ini kan ada bagian-bagian yang sangat kuat. Kalau kita kehilangan tangan, kita masih bisa hidup. Berarti kan itu bagian antara kuat. Nah, kalau kita ada kepala, adalah manusia yang hidupnya. Dan manusia itu ada kepala pasti mati. Tapi kita kehilangan betis, bisa hidup masih. Kehilangan tangan masih bisa hidup. Ada lagi di antaranya apa? Jantung kan, ada di jantung. Apalagi, nah itu bagian-bagian yang kuat seperti kepala. Nah begitu pula di dalam Islam itu ada 5 bagian yang sangat kuat. Kalau tidak dikerjakan, nah ini rukun Islam. Ada dikerjakan Islam, rukun Islam tersebut, maka oleh itu ada bagian Islam. Soal rukun sholat, ada bagian-bagian kuat di dalam pekerjaan sholat, itu rukun namanya. Apa contohnya? Al-Fatihah. Menurut Al-Fatihah, kalau pada baca Fatihah, maka ada sholatnya. Kan bagian yang kuat di antara bagian-bagian yang lain. Misalnya takbiratul ihram dan lain sebagainya. Haji, gitu juga. Haji itu ada rukun haji. Haji bagian yang kuat di dalam mengerjakan haji. Di antaranya rukunnya itu yang sangat kuat itu adalah wukuf di Arafah. Kalau orang kada wukuf di Arafah, maka ada sah hajinya. Orang garing dibawa apa dengan Arafah walaupun satu umat. Nah, karena itu bagian yang kuat. Nah, termasuk rukun Islam. Ada 5, ada kan pertama syahadat, kemudian puasa, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji, tentunya bila kita mampu. Itu di dalam satu bangunan aja. Kan Islam dibangun atas 5 perkara tadi. Cuman ada hal-hal yang mendukung yang lainnya. Kalau tidak didukung dengan hal yang lainnya, yang ada kayak rumah tidak didukung dengan barang-barang yang ada di rumah, kan ada sempurna rumah kita. Kan sempurna. Mengerjakan sholat saja. Nah, tapi tidak ada sunah-sunahnya, maka rasanya itu hampa, seperti hampanya rumah, tapi tidak ada barang-barang yang mendukung di dalam satu bangunan tersebut. Sholat misalnya akan dikerjakan di dalam berjamaah, itu kan sesuatu yang mendukung. Memang kalau sholat aja berdua aja, cuma kalau ada disertai dengan jamaah, misalnya kan tidak disertai dengan wirid, maka ada sempurna sholat kita itu. Bangunan kita itu ada sempurna. Alhamdulillah kita kalau mengadakan sholat berjamaah.
Kenapa kita sholat berjamaah? Karena kita nih kalau pada sholat berjamaah kita suka lawan Rasulullah. Jujur aja kan, sunnah wajib itu sorangan. Tapi mengalir berjamaah kita suka lawan Rasulullah. Sedangkan kita berharap banyak lawan Rasulullah, minta syafaat. Jadi kalau Allah bilangnya ulun mati datangi ulun, kita berharap banyak kepada Rasulullah. Tapi ketika kita diperintah Rasulullah kita pada mengerjakan. Kita suka malu, sangat malu kepada baginda Rasulullah SAW. Nah itu menjadi pendorong bagi kita, khususnya dari pribadi ulun. Kenapa jadi kita mendorong untuk sholat berjamaah ini? Karena sangat penting menutupi daripada rasa malu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada subuh ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.